Shalom, ada sukacita pagi hari ini. Puji Tuhan ya, pagi ini cuaca diberikan Tuhan bagi kita sangat indah ya. Walaupun tadi malam hujan deras ya, hampir separuh malam ada hujan deras. Rupanya hujan diberikan Tuhan supaya kita bisa beristirahat dengan nyenyak. Dan pagi ini oleh sukacita yang dari Tuhan kita bisa bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Bisa katakan amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Baik, kita langsung membuka Alkitab kita pagi ini. Saya mengajak kita membaca kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-49, ayatnya yang ke-23. Ada satu kalimat atau paragraf yang menjadi inti pembicaraan kita pada pagi hari ini. Kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-23. Kalau sudah ketemu, saya bacakan bagi kita semua. Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Puji Tuhan. Sampai di situ saudara-saudara. Di dalam ayat ini saya tertarik pada paragraf terakhir atau bisa saya sebut sebagai ayat 23 bagian B ya. Karena ayat 23 ini bisa kita bagi menjadi dua bagian, yaitu ayat 23 bagian A yang berbicara tentang apa yang akan terjadi jika kita melakukan yang bagian B. Kita membaca dulu bagian B-nya. Apa yang harus kita lakukan? Sebab di dalam ayatnya yang ke-23 bagian A ini adalah kalau kita melakukan apa yang ada di bagian B di dalam ayat ini. Saya sekali lagi baca bagian B-nya, walaupun tidak ada catatan di situ tertulis bagian B ya. Saya coba membagi dua saja. Paragraf terakhir berbunyi demikian. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ada kata di dalam ayat ini disebut bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Saudara-saudara, kita hari-hari ini di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya, kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan ini, saudara-saudara, bisa kita bagi menjadi dua penantian kita. Penantian kita terhadap kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita tentu semua berharap ya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, Dia akan menjemput gerejanya, Dia akan menjemput kita semua sebagai orang-orang yang dibenarkannya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saya kira semua kita setuju, semua kita sepakat dengan hal ini. Lalu yang kedua, saudara-saudara, menanti-nantikan Tuhan itu juga
bisa kita aplikasikan dalam penantian kita terhadap pertolongan Tuhan. Ya. Penantian kita terhadap pertolongan Tuhan itu bisa juga kita sebut sebagai upaya kita menantikan Tuhan. Ya, jadi ada dua. Kalau kita bicara tentang menantikan Tuhan, yang pertama menantikan Tuhan untuk datang pada kali yang kedua, membawa gerejanya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu yang kedua adalah menantikan pertolongan Tuhan ketika saya dan saudara berada di tengah-tengah pergumulan di dunia ini. Ya. Kalau saudara-saudara kita sedang bicara tentang menantikan Tuhan pada kedatangan kali yang kedua, tentu ini hubungannya dengan bagaimana kita mempertahankan iman kita sampai garis akhir. Saudara-saudara, saya kecilkan sedikit ya. Puji Tuhan. Ya. Kalau kita bicara tentang menantikan Tuhan pada kedatangan Tuhan yang kedua, itu kita bicara tentang bagaimana kita mempertahankan iman kita. Mempertahankan iman kita sampai garis akhir. Tetapi kalau kita bicara tentang menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang harus kita kerjakan di tengah-tengah pergumulan kita hari-hari ini. Ini saya kecilin malah jadi kecil ya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang kita akan bahas pagi hari ini adalah bagaimana kita menantikan pertolongan Tuhan. Sesuai dengan apa yang saya sebut tadi, bagaimana cara kita menantikan pertolongan Tuhan. Tentu saya dan saudara memerlukan pertolongan Tuhan dalam pergumulan hidup kita, di dalam setiap langkah-langkah hidup kita memerlukan pertolongan Tuhan. Nah, bagaimana orang yang menantikan Tuhan itu, saudara-saudara? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menantikan pertolongan Tuhan? Ada beberapa sikap anak-anak Tuhan atau sikap orang-orang Kristen yang dicatat di dalam Alkitab. Ya. Ada orang yang menantikan Tuhan itu, saudara-saudara, sambil melakukan aktivitas, misalnya bergerak maju. Ada orang yang menantikan Tuhan itu sambil melakukan banyak upaya dan daya. Tetapi pagi hari ini saya mengajak kita memperhatikan Alkitab katakan apa yang kita lakukan kalau kita menantikan Tuhan. Coba saya mengajak kita membaca satu ayat dulu di dalam Alkitab. Apa yang akan kita lakukan sebagai gerejanya di dalam upaya kita menantikan pertolongan Tuhan? Kita membaca di dalam Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-26. Ini kita mulai masuk lebih jauh ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan saat kita menantikan Tuhan? Menantikan pertolongan Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 26. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi saudara, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Alkitab katakan adalah baik kalau kita menanti pertolongan Tuhan itu dengan diam.
Mungkin pertanyaannya begini saudara, bagaimana kita menantikan Tuhan dengan pertolongan Tuhan dengan cara kita berdiam diri, kata Alkitab. Ya. Tentu berdiam diri dalam hal ini saudara-saudara artinya bukan berarti ketika kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan itu lalu kita tidak melakukan apa-apa. Yang dimaksud oleh kitab ratapan ini adalah baik jika kita dengan diam menanti pertolongan Tuhan adalah sikap kita. Saudara-saudara, orang yang diam dalam artian ditulis dalam kitab ratapan ini adalah mereka yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan lewat doa dan pengharapan. Jadi diam yang dimaksud oleh kitab ratapan ini bukan diam tidak melakukan apa-apa, tetapi diam dalam artian menyerahkan diri kita kepada Tuhan lewat doa dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ini yang disebut dengan kata kita berdiam diri. Alangkah baiknya, kalau kita menanti-nantikan Tuhan dengan diam, dengan doa, dengan penuh pengharapan. Banyak orang saudara-saudara menanti-nantikan pertolongan Tuhan ini tentu tidak sabar. Saya pengen melakukan sesuatu. Saya pengen melakukan ini, saya pengen melakukan itu untuk supaya pertolongan Tuhan itu cepat-cepat datang. Padahal Alkitab berkata, saudara-saudara di dalam ayat ratapan tadi, alangkah baiknya adalah baik jika kita menanti pertolongan Tuhan itu justru dengan diam. Kita menyerahkan seluruh persoalan hidup kita lewat doa dan pengharapan kita kepada Tuhan. Bisa katakan amin Bapak Ibu saudara-saudara. Sekarang timbul pertanyaan baru. Kenapa kita harus diam? Untuk menanti pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kenapa kita harus diam? Kenapa kita harus hanya berdoa, hanya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hanya menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan, lalu kemudian kita tidak usah melakukan apa-apa? Alkitab katakan adalah baik kalau kita menanti-nantikan Tuhan dengan diam, dengan menyerahkan seluruh persoalan kita lewat doa dan pengharapan kita. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, saya coba menyampaikan kepada kita ada 3 alasan kenapa Tuhan menyuruh kita adalah baik jika kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Ya, paling tidak saya dapat sebutkan bagi kita ada 3 alasan kenapa kita menanti-nantikan Tuhan dengan diam, menyerahkan seluruh persoalan kita di dalam doa dan pengharapan. Kita mulai yang pertama saudara-saudara. Apa alasannya? Apa alasannya sehingga firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita menanti pertolongan Tuhan itu dengan diam, dengan menyerahkan seluruh persoalan kita lewat doa dan pengharapan kita. Kita lihat dulu yang pertama. Mari kita membaca kitab Mazmur pasalnya yang ke-115 ayatnya yang ketiga. Ini alasan yang pertama. Saya mengajak kita semua untuk menanti-nantikan pertolongan Tuhan dengan menyerahkan hidup kita lewat doa dan pengharapan kita, atau kita diam di bawah kaki Tuhan. Alasan yang pertama, Mazmur 115 ayatnya yang ketiga, saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Allah kita di sorga, perhatikan baik-baik, Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ya. Pemazmur katakan Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Mari kita masuk pada poin pertama. Apa alasannya sehingga saya dan saudara lebih baik diam menanti pertolongan Tuhan? Sebab
alasan yang pertama, jika kita memilih untuk diam, menyerahkan persoalan hidup kita dengan doa dan pengharapan kita, maka kita mengizinkan Tuhan melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Kita mengizinkan Tuhan melakukan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ini alasan yang pertama. Sebab saudara-saudara, saya dan saudara itu adalah manusia yang memiliki banyak keinginan, banyak kehendak. Ya, kita pengen itu, kita pengen ini, kita maunya melakukan ini, kita nggak mau itu, kita maunya seperti ini. Dan kalau saya dan saudara pengen lihat pertolongan Tuhan, Alkitab mengajarkan biar kita diam. Lebih baik kita menyerahkan persoalan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebab ketika kita mengambil sikap untuk diam, berdoa dan berharap kepada Tuhan, maka kita sedang mengizinkan Tuhan melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Jadi bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Bapak Ibu saudara-saudara, kita tentu ingat doa Bapa kami ya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, ya, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara, kita punya keinginan, kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi di bumi sama seperti di surga. Jadi kita mengizinkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Kalau kita berdoa menuntut kehendak kita yang jadi, saudara-saudara, mungkin kita tidak dapat melihat pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan terjadi, Alkitab ajarkan lebih baik kita memilih untuk berdoa, menyerahkan persoalan kita, dan menaruh pengharapan kita, dan diam di bawah kaki Tuhan. Tidak mengutamakan kehendak kita, tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Ada orang yang berdoa kepada Tuhan menuntut kepada Tuhan. Ada orang yang berdoa kepada Tuhan mengklaim janji Tuhan. Tuhan, saya mengklaim janji Tuhan. Tidak ada yang salah soal doa kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini saya mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sebab kalau kehendak kita, saudara-saudara, kadang-kadang banyak kelirunya. Coba kita membaca satu ayat dulu. Markus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-36. Markus 14 ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan, Markus 14 ayat 36. Katanya, Markus 14 ayat 36, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ini peristiwa ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada kita, saudara-saudara. Ketika kita menanti pertolongan Tuhan dengan diam, kita memilih supaya Tuhan melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Bisa bilang amin Bapak Ibu saudara-saudara. Saya ingat peristiwa tentang
perjalanan bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Ya. Ketika mereka berhadapan dengan tembok Yerikho, ini persoalan yang besar yang mereka harus hadapi ketika Yosua baru saja diberi mandat untuk memimpin umat Israel. Orang Israel pada waktu itu kan di bawah pimpinan Musa, mereka begitu yakin dengan pimpinan Musa. Walaupun mereka seringkali memberontak, tapi mereka takut kepada Musa. Nah, setelah Musa wafat, digantikan oleh seorang pemimpin baru namanya Yosua. Yosua ini masih belum terbukti pemimpinannya atau cara dia memimpin, belum terbukti. Penyertaan Tuhan atas hidup Yosua belum terbukti. Yosua harus menghadapi satu persoalan, yaitu harus melewati kota Yerikho. Kota yang berbenteng, kota yang sangat kuat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, baru diberi kepercayaan untuk memimpin, Yosua sudah harus berhadapan dengan persoalan yang begitu berat. Sehingga Alkitab berkata Yosua dia duduk termenung, memikirkan bagaimana caranya supaya dia bisa mengalahkan, menghancurkan atau melewati kota Yerikho. Di saat Yosua sedang memikirkan, saudara-saudara, disitulah Tuhan datang kepada Yosua. Lalu kemudian Yosua diberi perintah oleh Tuhan. Yosua, kalau kamu mau mengalahkan kota Yerikho, kamu ikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Semua Tuhan katakan kepada Yosua, Yosua, hari pertama kamu harus melakukan ini. Yosua, hari kedua kamu harus melakukan ini. Yosua, hari ketujuh kamu harus melakukan itu. Lakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Alkitab berkata apa, saudara? Yosua melakukan tepat seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun mungkin secara akal pikiran itu tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Yosua harus mempersiapkan penyanyi. Yosua harus mempersiapkan alat-alat musik, pemain-pemain musik. Mungkin secara akal Yosua berpikir, Tuhan, ini kota Yerikho, bentengnya tebal. Masa mengalahkan kota Yerikho kok bawa musik, bawa penyanyi? Akalnya bicara tidak sesuai dengan kehendak Yosua. Kita harus disuruh keliling tembok nyanyi. Apa hubungannya dengan meruntuhkan tembok Yerikho kalau cuma nyanyi? Tapi Tuhan bilang, Yosua, lakukan seperti apa yang kukatakan. Dan Yosua memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia nggak bisa melakukan kehendak Tuhan jika dia tidak duduk diam. Bapak Ibu. Yosua memilih untuk duduk diam, termenung sambil memikirkan, menyerahkan dalam doa dan pengharapan. Barulah kemudian Tuhan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan benteng Yerikho yang tebal itu rusak ambruk oleh karena pertolongan Tuhan. Nah, kadang-kadang saya dan saudara begitu. Kita memilih untuk menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, duduk diam menanti pertolongan Tuhan, tapi otak kita ini lebih bekerja daripada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Otak kita ini berpikir, kayaknya apa yang ditunjukkan Tuhan itu tidak sesuai dengan pikiran saya. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya mau katakan, kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan, belajarlah untuk melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita lihat yang kedua. Jadi alasan yang pertama, kenapa saya dan saudara disuruh oleh Alkitab, diingatkan oleh Alkitab kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan,
Kalau kita mau melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, biarlah kita memilih untuk diam, menyerahkan seluruh hidup kita di dalam doa dan pengharapan. Sebab ketika kita berdiam diri, menyerahkan lewat doa dan pengharapan, kita sedang mengizinkan Tuhan melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa saya dan saudara memilih atau diajarkan untuk memilih diam, menyerahkan lewat doa dan pengharapan kita? Mari kita baca Injil Yohanes pasal 2 ayat 4. Injil Yohanes pasal 2 ayat 4. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 2 ayat 4. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Saya baca sekali lagi ya. Kata Yesus kepadanya, kepada ibunya Maria, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Ini adalah perkataan Tuhan ketika Tuhan Yesus menghadiri perkawinan di Kana. Ini kita tahu persis ceritanya ya. Tuhan Yesus dan keluarganya diundang untuk menghadiri pesta perkawinan di satu kota di Galilea yang bernama Kana. Pesta itu begitu meriah, Bapak Ibu Saudara, begitu banyak undangan, sehingga tanpa mereka sadari persiapan dari si tuan rumah ini, yaitu anggur, ketika pesta sedang berlangsung anggurnya habis. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, padahal pada waktu itu, pada zaman itu, anggur adalah sajian yang diberikan oleh tuan rumah kepada pengunjung pesta. Ya, mungkin kalau sekarang ini katakanlah kita prasmanan ya Bapak Ibu Saudara. Sementara pesta berlangsung, tiba-tiba makanan habis. Coba bayangkan, mau taruh di mana muka kita sebagai tuan rumah kalau kita sedang mengadakan pesta, tiba-tiba persiapan kita habis di tengah-tengah pesta. Orang masih pada datang, kita mau kasih apa? Atau kita lagi bikin Natal misalnya, kita punya persiapan, oh ini yang hadir Natal 200 orang sesuai dengan undangan. Tiba-tiba saudara-saudara, karena begitu besar animonya, datanglah lebih dari 200 orang. Kemudian kita kehabisan makanan. Kita mau bagaimana caranya? Ini yang terjadi ketika pesta perkawinan di Kana. Sementara rame-ramenya pesta, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba anggur habis. Pemilik pesta bingung, bagaimana caranya ini? Lalu mereka katakan kepada Ibu Yesus, anggur habis. Ibu Yesus datang kepada Tuhan Yesus lalu berkata, anggur habis. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Coba bayangkan Bapak Ibu. Maunya ibunya Tuhan Yesus, ayo Tuhan, cepat lakukan pertolongan. Ini gawat ini. Ini sangat memalukan Tuhan. Ayo cepat lakukan mujizat Tuhan. Nah, seringkali kita pun begitu Bapak Ibu. Kita mau cepat-cepat Tuhan melakukan mujizatnya. Kita sudah genting nih Tuhan. Kita sudah kritis Tuhan. Ayo cepat-cepat Tuhan, nyatakan mujizatmu. Kita mau seperti itu. Tuhan bilang, Ibu, ini belum waktuku, belum tiba saatku. Tuhan bilang, ini belum waktuku, ini bukan saatku. Tuhan punya waktu tersendiri. Waktunya Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Waktu kita maunya cepat-cepat. Ayo Tuhan cepat, kami butuh mujizat-Mu, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Ayo cepat Tuhan, ini telat Tuhan, terlambat. Ini udah kritis Tuhan, ayo cepat.
Maunya kita itu seperti itu, Bapak Ibu. Sama seperti Ibu Yesus. Ayo cepat anakku, ini kasihan pemilik pestanya. Mau taruh di mana mukanya, anggurnya habis. Tuhan Yesus bilang, Ibu, belum saatku. Jadi poin yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada kita semua pagi ini. Kalau kita ingin melihat mujizat dan pertolongan Tuhan, kita diam sudah. Lebih baik kita menyerahkan lewat doa dan pengharapan kita, sebab ketika kita memilih untuk berdiam diri, menyerahkan lewat doa dan pengharapan kita sedang memberi kesempatan kepada Tuhan melakukannya sesuai dengan waktunya Tuhan. Bisa katakan amin, Bapak Ibu. Melakukan sesuai dengan saatnya Tuhan. Karena waktu kita tidak seperti waktunya Tuhan. Dan saya katakan pagi hari ini kepada kita bahwa pertolongan Tuhan, waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Bisa katakan amin, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berpikir dah terlambat sudah Tuhan. Ini kritis Tuhan, ayo cepat lakukan mujizatmu. Kok Tuhan tidak melakukan apa-apa? Waduh, telah terlambat pertolongan Tuhan. Saya mau katakan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Bisa bilang amin, Bapak Ibu. Tepat pada waktunya. Karena waktunya Tuhan itu beda dengan waktu kita. Kalau kita gerasa gerusu seperti Ibu Yesus, Yesus justru menegur, Ibu, ngapain kamu denganku? Belum tiba saatnya. Tapi apakah terlambat pertolongan Tuhan pada pesta itu? Tidak. Tepat ketika anggur itu habis, Yesus melakukan mujizat. Dan pesta itu terselamatkan oleh karena mujizat Tuhan. Tepat pada waktunya. Dan pertolongan Tuhan pun bagi saya dan saudara tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Kalau kita mengizinkan Tuhan melakukannya sesuai dengan waktunya Tuhan. Jadi alasan yang kedua, kenapa kita disuruh memilih untuk diam? Lebih baik diam menanti pertolongan Tuhan. Sebab ketika kita diam menanti pertolongan Tuhan dengan doa dan pengharapan, kita sedang mengizinkan Tuhan melakukannya tepat seperti waktunya Tuhan. Dan waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Tidak pernah terlambat. Yang ketiga, saudara-saudara, kenapa kita harus diam? Kita nggak boleh gerasa gerusu seperti Ibu Yesus. Ayo Tuhan, cepet. Ini anggurnya habis, malu ini. Cepet. Itu maunya kita. Tapi Tuhan bilang, diam. Itu lebih baik menanti pertolongan Tuhan. Sekarang yang ketiga, kenapa kita disuruh diam? Ibrani pasal 10 ayat 30 terakhir. Ibrani 10 ayat 30. Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umat. Yang ketiga, kalau saya dan saudara memilih untuk mendoakan, menyerahkan kepada Tuhan lewat doa dan pengharapan, maka pembalasan dan penghakiman itu adalah hak dan miliknya Tuhan. Nah, yang ketiga ini saudara-saudara kadang-kadang tidak bisa kita hindari dalam hidup kita. Kita mau melihat orang lain lalu kemudian menghakimi orang lain. Tuhan, itu orang tidak baik sama saya. Tuhan, itu orang jahat sama saya. Tuhan tolong. Kita mau melakukan sesuatu untuk membalas. Kalau orang itu jahat kepada kita, orang itu benci kepada kita, kita membalas dengan benci kepada orang itu. Kalau orang itu mulutnya kasar kepada kita, kita memilih untuk membalasnya lebih kasar lagi.
Kalau orang itu jahat kepada kita, kita memilih untuk membalasnya lebih jahat lagi. Tuhan bilang, pembalasan dan penghakiman itu milik Tuhan. Haknya Tuhan. Dan alangkah sangat menakutkan kalau kita berhadapan dengan orang yang kita benci, orang yang kita tidak suka, Bapak Ibu Saudara. Padahal orang itu sementara berdoa buat kita. Wah, kita berhadapan dengan masalah. Saya sedang berdoa bagi saudara. Saya sedang memberkati saudara lewat doa saudara. Saya tidak tahu tiba-tiba saudara membenci saya. Wow. Saudara membenci saya, sementara saya sedang berdoa buat saudara. Saudara mengalami persoalan. Saudara sedang dalam masalah. Sebab saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Saya nggak tahu, ini contoh. Ibu Mei, dia nggak suka sama saya. Padahal saya tiap pagi berdoa, Tuhan berkati Ibu Mei, berkati Ibu Bu Mega, berkati ini, berkati. Saya sementara berdoa, tiba-tiba orang itu membenci saya nggak tahu. Maka orang itu akan bermasalah. Itu juga dengan saudara. Ada orang membenci saudara, ada orang jahat kepada saudara. Sementara saudara memilih untuk diam, duduk berdoa, menyerahkan itu kepada Tuhan. Maka orang yang membenci saudara ada dalam masalah. Karena dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Jadi jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Membalas perbuatan tidak baik dengan perbuatan yang jauh lebih tidak baik. Alkitab mengajarkan kepada kita lebih baik kita diam menanti pertolongan Tuhan. Lebih baik kita duduk berdoa dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab pembalasan dan penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Bisa katakan amin, saudara. Kalau kita yang membalas, kita yang menghakimi, kita yang lebih jahat, malah kita justru berbuat dosa. Tapi kalau kita memilih untuk diam, dia jahat sama saya, dia benci sama saya berdoa, Tuhan ampuni dia, Tuhan berkati dia. Saya dan saudara diberkati Tuhan, dan pembalasan dan penghakiman itu adalah bagian Tuhan untuk hidup orang-orang yang mungkin berpikir dan berbuat jahat dalam hidup kita. Kita sedang menantikan pertolongan Tuhan. Nah, saya kira 3 hal yang sederhana ini saudara-saudara pagi ini mengingatkan saya dan saudara. Lebih baik kita diam mendengar pertolongan Tuhan. Lebih baik kita diam menanti pertolongan Tuhan dengan doa, dengan penuh pengharapan. Percayalah, jika kita diam dengan diam menanti pertolongan Tuhan, maka kita sedang mengizinkan Tuhan melakukan kehendak-Nya. Kita sedang mengizinkan Tuhan melakukannya tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan kita sedang mengizinkan Tuhan yang menghakimi dan melakukan pembalasan. Kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini kepada kita. Semoga perjalanan hidup kerohanian kita menjadi orang-orang yang memilih untuk duduk diam, menanti pertolongan Tuhan dengan doa dan penuh pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa buat firman Allah yang kita dengar pagi hari. Kita nyanyikan satu pujian. Yesus